Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kok bisa dia mengeluarkan biaya iklan yang begitu rendah dan menghasilkan omset yang begitu tinggi? Alias iklannya itu super efektif. Jika ya, maka kalian ada di tempat yang tepat karena di video kali ini gue akan sharingkan kepada kalian pengalaman gue meningkatkan efektivitas iklan dari produk toko yang gue handle. So, pastikan kalian nonton sampai habis dan temukan rahasianya di video yang satu ini. Let's go! Dapatkan free ebook Shopee Seller Tips 2023 dengan cara mengunjungi website mosesdurianto.com. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Moses. Gue sedang membangun bisnis untuk mencapai mimpi besar gue, yaitu financial freedom. Jika kalian sedang dalam fase merintis bisnis, congrats, kalian ada di tempat yang tepat. Karena di dalam channel ini kita akan membahas seputar bisnis dan juga investasi. Dan kalian juga bisa menjadikan gue sebagai teman perjalanan bisnis online kalian. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya men-setting iklan Shopee dengan tepat. Apa saja hal yang harus dihindari dan apa saja hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan iklan. Kalau kalian belum sempat nonton video yang satu ini, maka kalian bisa cek link videonya ada di description box di bawah atau di pojok kanan atas dari video ini. Pastikan kalian nonton videonya sampai habis agar kalian tidak bingung lagi tentang setting iklan di Shopee. Sebelum kita masuk ke dashboard iklan, gue mau sharingkan dulu kepada kalian tentang efektivitas iklan atau biasa disebut dengan ROAS, Return on Ad Spend. Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Tapi nggak apa-apa, gue bahas dulu sedikit supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang efektivitas iklan ini. Efektivitas iklan adalah matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa bagus performa dari iklan itu sendiri. Angka efektivitas iklan yang semakin tinggi, artinya performanya semakin bagus. Efektivitas iklan itu adalah hasil dari perhitungan total penjualan dibagi dengan biaya iklan pada periode waktu tertentu. Kita ambil contoh seperti ini ya. Misalkan ada sebuah toko menjual perlengkapan rumah tangga. Salah satu produknya misalkan adalah panci masak. Dalam waktu 30 hari terakhir, penjualan dari panci masak itu sebesar 5 juta. Dan biaya iklan dari panci masak tersebut adalah 500 ribu. Maka efektivitas iklannya adalah 5 juta dibagi dengan 500 ribu sama dengan 10. Contoh lagi, ada sebuah toko menjual pakaian pria. Salah satu produknya adalah kaos oversize. Nah, pada waktu 30 hari terakhir, total penjualan kaos oversize tersebut adalah 15 juta. Sedangkan biaya iklan dari kaos oversize tersebut adalah 2.500.000. Maka efektivitas iklannya adalah 15 juta dibagi dengan 2.500.000 sama dengan 6. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, gue sharingkan kepada kalian perjalanan iklan gue di bulan Juli. By the way, video ini adalah kelanjutan dari video perjalanan membangun toko dari 0 sampai 3 bulan yang satu ini. Kalau kalian sudah nonton videonya, maka kalian mengerti background story-nya. Tapi kalau kalian yang kelewatan, kalian bisa cek link videonya ada di description box di bawah. Lanjut. Kita lihat data dashboard iklan di bulan Juli 2023. Selama periode Juli, biaya iklan yang gue keluarkan untuk satu produk ini adalah sebesar Rp142.000 dengan penjualan sebesar 748.000. Kalau dilihat, efektivitas iklannya adalah 748.000 dibagi dengan 142.000 sama dengan 5,2. Tapi efektivitas iklan ini terdiri dari dua mode, yaitu mode otomatis dan juga mode manual. Bisa dilihat di sini, gue aktifkan kedua mode otomatis dan juga mode manualnya ya. Jika tidak diaktifkan otomatisnya, maka di bagian sini tidak akan muncul data. Nah, pada periode bulan Juli ini, otomatisnya itu memakan biaya sebesar 34.000 dengan efektivitas iklan 6,37. Sedangkan manualnya memakan biaya sebesar 107.000 dengan efektivitas iklan 4,9. Nah, kita bisa lihat di layar ada data rata-rata efektivitas iklan atau ROAS penjual di masing-masing kategori di Shopee. Karena produk toko ini adalah aksesoris fashion, maka rata-rata efektivitas iklannya itu ada di angka 3-4. Jadi, karena efektivitas iklannya itu masuk ke dalam range ini, maka iklan ini akan tetap gue lanjutkan. Next, di bulan Agustus kita lihat iklan dari produk yang sama. Pada periode Agustus ini, biaya iklan yang dikeluarkan untuk satu produk ini adalah 209.000 dengan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Maka, efektivitas iklannya adalah 1 juta dibagi dengan 209.000 sama dengan 4,78. Oke, kita bisa lihat ya di sini efektivitas iklannya itu menurun. Biaya yang dikeluarkan lebih besar, tapi penghasilan yang didapatkan itu tidak sebanding dengan data bulan lalu. Kita lihat detailnya di Agustus ini, kita juga mengaktifkan dua mode, yaitu mode otomatis dan juga mode manual. Ternyata, biaya dari mode otomatisnya itu 109.000 dengan efektivitas iklan 4,05. Dan
Biaya dari mode manualnya adalah sebesar 99.000 dengan efektivitas iklan 6,02. Kalau dibandingkan dengan bulan lalu, maka efektivitas iklan dari otomatisnya turun sebesar 36,3%, dari 6,37 menjadi 4,05. Tapi efektivitas iklan dari mode manualnya meningkat sebesar 22,7%, dari 4,9 menjadi 6,02, which is good banget ya. Di sini ada 3 hal yang kita lakukan saat itu, yaitu monitoring, optimasi, dan juga testing. Setiap hari kita pantau data dari iklan ini. Lalu kita optimasi. Kata kunci yang tidak perform dengan baik, kita matikan. Dan kita testing juga. Kita tambahkan kata kunci baru yang relevan dengan produk yang kita jual. Dengan melakukan 3 ini, efektivitas iklan dari mode manualnya itu meningkat. Tapi ya nggak bisa dipungkirin, kita sedikit kecolongan di mode otomatisnya. Oleh karena itu, next-nya kita harus lebih hati-hati. Lanjut ke bulan September ya. Data yang ditampilkan ini adalah data dari tanggal 1 sampai tanggal 22 September, di mana waktu video ini dibuat. Kita lihat sama-sama yuk. Di sini ada total biaya untuk satu produk yang sama adalah sebesar 112.000 dengan penjualan sebesar 1,1 juta. Maka efektivitas iklannya adalah 1,1 juta dibagi dengan 112.000 alias 9,8. Kalau kita lihat lebih detail lagi, maka di sini kita tahu bahwa mode otomatisnya itu memakan biaya sebesar 20.000 dengan efektivitas iklan 5,48. Sedangkan mode manualnya memakan biaya sebesar 92.000 dengan efektivitas iklan sebesar 11,03. Efektivitas iklan dari kedua mode ini sama-sama meningkat, which is good. Di sini ada 3 hal juga yang kita lakukan sama seperti bulan lalu, yaitu monitoring, optimasi, dan juga testing. Di sini kita pantau terus setiap hari data iklannya itu seperti apa, lalu kita optimasi kata kunci yang tidak perform, kita matikan lagi, dan juga testing. Kita tambahkan kata kunci yang relevan dengan produk tersebut, dan kita coba berikan dia kesempatan untuk perform. Jadi kalau dibuat tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Di bagian atas adalah bagian biaya, di bagian bawah itu adalah bagian efektivitas iklan. Ada bulan Juli, Agustus, dan juga September. Di sini dengan jelas kita bisa lihat kalau kita kecolongan banget di mode otomatis pada bulan Agustus. Maka dari itu, jika kita menyalakan mode otomatis, kita harus pantau banget ya, hati-hati guys. Tapi kabar baiknya adalah efektivitas iklan dari mode manual kita dari bulan ke bulan meningkat. Dari 4,9 ke 6,02 ke 11,03. Artinya, dari bulan ke bulan, iklan kita itu semakin efektif. Nah, inilah yang dilakukan terus-menerus. Kita lakukan monitoring, optimasi, dan juga testing. Sehingga nanti saat lagi big campaign day seperti Double Date atau Payday, maka iklan kita yang sudah efektif ini akan meledak. Maka dari itu, untuk kita bisa mendapatkan efektivitas iklan yang tinggi, itu bukan pekerjaan 1-2 hari. Ini membutuhkan waktu. Kita harus melalui yang namanya proses testing dan juga optimasi seperti toko klien gue ini. Proses testing dan proses optimasi ini tidak bisa instan. Oke ya, semoga kalian bisa mengerti tentang efektivitas iklan ini. Kuncinya dari optimasi itu sebenarnya adalah mencari kata kunci yang tepat yang perform dengan baik. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ingin belajar lebih dalam lagi tentang jualan online di Shopee, kalian bisa join ke private class. Di sana kita akan bahas lebih banyak lagi dan lebih personalized ke toko kalian. Oh iya, mohon maaf juga teman-teman, karena untuk private class ini gue batasin setiap bulan hanya untuk 10 orang saja. Dan buat teman-teman yang nanya tentang e-course, mohon ditunggu ya, karena sekarang ini lagi proses pembuatan. Once e-course-nya selesai, gue akan kasih tahu kepada teman-teman semua. Sembari menunggu e-course-nya keluar, kalian bisa mendapatkan free ebook tentang Shopee Seller Tips 2023 di website gue www.mosesdurianto.com. Oke deh, segitu dulu ya teman-teman. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.